Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man kana lahu thalathu banatin, barang siapa memiliki 3 anak perempuan. Panjenengan tadi ada, sebelah sana ada 3 anak. 3 banyak ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di keluarga kami perempuannya sedikit, lakinya banyak, full. Tapi ada keluarga yang lain perempuannya banyak, lakinya sedikit. Nah, di sini mungkin termasuk yang perempuannya banyak ya, karena laki-lakinya cuma 3 di sini. Saya, Mas Dian, Mas Arif. Bahaya ini. Nah, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, wasabara alaihinna, kemudian orang tuanya betul-betul kuat kesabaran dalam mendidik anak perempuannya. Zaman dulu saya tidak bayangin ini. Saya pikir arek lanang itu nakal-nakal. Nakalian laki lah. Tulin kak mulai. Kemudian kan orang laki itu langkahnya panjang ya. Dia kemanapun pergi, tidak ada makanan pun dia kerja kuli panggul, tidak akan malu. Perempuan. Misalkan tidak ada makanan, dia lagi jalan sama temennya, wis kadon, gak iso balik, kerja kuli panggul, berani. Kalau berani pun kadang-kadang tidak kuat. Kalau laki-laki aman. Nah, maka saya zaman dulu bayangin, karena saya sekeluarga 5 laki semua. 5 laki semua. Saya nomor rahasia. Nah, sudah. Maka saya bayangkan bagaimana kakak saya ban-banan, saya konangan ngerokok, kemudian yang satu lagi jalan sama temennya ndak pulang sekian hari. Saya pertama di pondok, Bu, melbu hari pertama di pondok itu hilang 2 hari, kabur. Tapi saya ndak ngerti apa-apa, saya anak kecil, tokok des, bukan tokok deso. Saya anak masih kecil gitu kan. Ada teman saya ndak nyebut namanya ya, anak sepanjang, podo-podo Arabe, dijak, ayo metu. Dia kebetulan punya rumah keluarga di Malang, aslinya sepanjang. Saya dari kota metropolitan Kasembon Raya. Masuk Malang itu rodok kaget saya, kok ada kota sekecil ini gitu, bingung saya kan. Sudah diajak jalan, Bu, hilang 2 malam. Hilang 2, ya, saya kebayangnya laki-laki itu seperti itu. Ketika belum pernah tahu bagaimana rasanya punya anak perempuan. Nah, sudah ketika punya anak pertama laki, anak kedua laki, sampai umi saya itu putune dicekel waktu habis pertama lahir. Garise siji lanang maneh katanya. Sudah, saya udah sempet drop, saya aduh lanang maneh gak usah gaya anak wis gitu kan. Saya mau cari aja pabrik yang lain gitu, siapa tahu bisa menghasilkan perempuan. Sudah, sabar, tenang aja. Nah, sudah begitu, qadarullah anak ketiga perempuan, anak keempat lagi perempuan. Nah, subhanallah, ketika anak perempuan nomor 3 ini sudah mulai mendekati 5 tahun, saya kerasa, Bu, ya Allah, ternyata lebih mudah ngatur anak laki dibanding anak perempuan. Anak laki, Ikrimah, bangun nak sekolah, bangun sekolah, rapi segala macam. Aisyah, bangun nak sekolah. Abi tidak tahu Aisyah ini capek. Abi tidak tahu Aisyah ini ngantuk, Bi. Dan tidak boleh loh maksa-maksa. Loh, kerungu tuh kok endi model ini. Saya subhanallah langsung teringat hadis ini saya. Oh ya Allah, ternyata memang sesuai dengan hadisnya, barang siapa punya 3 anak perempuan dan dia mampu apa? Sabar. Dalam artian sabar di sini, Bu, sabar tetap mendidiknya dan tidak pernah melepaskannya. Coba kadang-kadang kan ada orang sudah terlanjur apa ya? Terlanjur mangkel, terlanjur capek, terlanjur apa lagi? Terlanjur wis koyo merasa saya sudah mendidik kok tidak pernah digatek nih gitu loh. Akhirnya orang tuanya malas terus dicul. Nah, ndak. Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, wasabara alaihinna, dan kemudian orang tuanya di sini wabil khusus siapa? Ayahnya. Secara khusus siapa? Ayahnya. Karena kalau ibu sama anak perempuan ya dasarnya podo ngalemi. Tapi kalau bapak sama anak perempuan, bapak karepe tegas,
maunya cepet, maunya satset masih gitu kan. Ternyata si anak perempuan ngelembeh, sabar abi, lipstik belum dipakai, lipstik lagi, ngeluh kita. Nah maka dia mampu bersabar atas apa? Atas anak-anaknya. Wa kasahunna min jiddatihi. Dan kemudian orang tua itu memberikan pakaian kepada anaknya dari hartanya. Nah ini kalau ini normal ya kan. Kalau sabar yang perlu perjuangan. Kalau memberikan pakaian kepada anak kita dengan hasil kerja si bapak, itu naluriah, betul enggak? Ya mau laki-laki baik, laki-laki tidak baik, mau laki-laki muslim, mau laki-laki non-Islam, hampir semuanya seperti itu. Nah maka yang kerennya yang pertamanya, dia bisa sabar dalam mendidik anak perempuannya. Kemudian anak perempuannya diberikan pakaian dari hartanya, dalam tanda kurung harta halalnya. Kemudian apa yang dia dapatkan? Kunna lahu hijaban minan nar, maka anak perempuannya itu akan menjadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Allahumma amin. Nah tapi begitu bu, sabar, dibiayai dengan harta yang halal. Kalau sampai nanti anak perempuannya sukses, menjadi anak sukses, jangan dukur-dukur loh ya. Sukses, saya sampai punya pikiran begini bu, anak perempuan saya tidak saya sekolahin panjang-panjang, lulus SD saya akan masukin pondok tahfidz Quran, hafidz Quran saya ajarin bahasa Arab, selesai bahasa Arab saya nikahin sudah. Dia terlalu pinter pun terkadang, maaf ya, tidak semuanya, terkadang itu manfaatnya kurang. Manfaatnya apa? Kurang. Kenapa? Karena karir terbaik seorang perempuan di mana? Di rumahnya. Nah, maka cukup dia dididik, maka ada konsep pesantren keren. Ini yang konsep saya punya misanan. Itu pesantren untuk anak-anak usia lepas SMA, khusus perempuan, lepas SMA, atau boleh jadi mulai SD, mulai lulus SD. Nah, tapi konsepnya apa? Bukan konsep perempuan jadi hafizah Al-Quran, bukan mengkonsep perempuan terlalu pinter hadis, tafsir atau yang lainnya, tapi mengkonsep digodok di sana mencetak istri yang solihah. Jadi bagaimana didik anak, bagaimana menghadapi suami, bagaimana berhadapan dengan mertua, bagaimana mendapati rumah tangga yang nampaknya ada masalah, itu dikonsep seperti itu. Dan sampai sekarang nulis konsepnya aja tidak beres-beres, nulis konsepnya aja tidak beres-beres, kapan melakukannya ya. Nah maka saya pun punya pikiran, anak perempuan saya tidak usah lah mau dia mau cita-cita jadi dokter anak, wala dokter bapak, wala wis, tidak pakai. Hafizah Al-Quran, faham bahasa Arab, kasih ilmu-ilmu dasar, lepas, carikan suami yang baik, carikan suami yang selesai. Dan sekarang ini kuliah yang malah gak kena, maaf loh ya. Anda sudah lulus lama, sudah, maka Pak, sudah, bismillah sudah. Kenapa? Coba lihat sekarang dunia perkuliahan seperti apa. Tahu enggak? Yo kurang lebih tahu lah ya. Artinya kemudian KKN. Anda tahu enggak KKN? KKN itu pacaran bareng dalam sebagian tanda kutip, dalam sebagian apa? Dalam sebagian maknanya, enggak semuanya kan? Dalam sebagian maknanya itu pacaran. Mereka ditempatkan di satu pos laki, satu pos perempuan. Bahkan kampusnya gak terlalu sing islami banget, itu satu tempat laki ada, perempuan ada. Coba ya apa? Nah terus Anda rela anak perempuan Anda mau dididik seperti itu? Nah kan eman-eman. Sementara anak perempuan itu seperti apapun tetap tidak lepas dari tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Kan eman-eman. Wis talabu, bismillah, masukin pondok. Masukin pondok. Kalau anak perempuan sudah masuk ke pondok, minimal insya Allah, minimal apa? Pergaulannya terjaga, minimal itu sudah. Kalaupun dia akhirnya sudah ngerti iki, minimal pergaulannya apa? Terjaga. Sekarang anak SMP, maaf loh ya, maaf ini masjid tapi tidak pantas kita ngomong, cuma yo harus diomongkan ya.
Anak SMP sudah berani bukan cuma pacaran. Berani, SMP. Anda bayangin SMP ke umur piro sih, Bu? 14, 15. Baru balik. Berani goncengan bareng sama si cowoknya, kemudian jalan ke pinggir danau, ke pinggir tempat wisata, kemudian melakukan apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kenapa, Bu, doa yang banyak minta sama Allah agar anak turun kita oleh Allah dijaga. Itu penting itu. Kenapa? Karena memang faktor pergaulan. Nah, maka ibu-ibu sekalian, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian orang tuanya bersabar untuk mendidik anak perempuan tersebut, kemudian dia memberikan kepadanya nafkah yang halal, maka ketiga anak perempuan itu akan menjadi tameng orang tuanya dari api neraka. Panjenengan suami masih ada, Bu? Insya Allah ini 3 anak perempuannya ini yang rajin majelis taklim ini, mudah-mudahan menjadi pelindung orang tuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Anda kok bisa kompak ya? Biasanya jarang kompak loh. Kalau keluarga laki itu kompak sih gampang. Kalau perempuan rebutan jilbab, rebutan oh memang begitu mereka. Ukuran tubuhnya kan tidak sama ya. Nah sudah. Astagfirullah. Nah sekarang apa yang kita ambil dari hadis ini, ibu-ibu sekalian? Nomor 1, terdapat penegasan tentang hak perempuan. Karena biasanya anak perempuan memiliki kelemahan dalam mengurus kepentingannya. Sekarang lihat, kenapa yang diutamakan perempuan dalam hadis ini? Karena kalau laki-laki seperti yang saya bilang tadi, laki-laki itu dilepas, bisa jalan sendiri. Tapi kalau perempuan banyak kendala. Nomor 1, mahram, betul apa enggak? Nomor 2, kelemahan secara fisik. Nomor 3, perempuan itu biasanya dia rentan terkena gangsir. Dia rentan terkena gangguan. Nah, maka itulah dalam hadis ini penekanannya lebih kepada anak perempuan. Supaya apa? Supaya orang tua ngerti, kamu punya anak perempuan, anakmu ini lemah, anakmu ini langkahnya tidak panjang, fisiknya lemah, dia rentan terkena gangguan, maka menjadi tanggung jawabmu menjaganya sampai dia menikah. Termasuk nikah. Nikah itu pun, Bu, nggak sembarangan. Nikah itu pun apa? Nggak sembarangan. Anda jangan bayangkan, Bu, ya, perempuan-perempuan yang kita ambil dari rumahnya menjadi istri kita, itu dulu di rumah bapaknya, Bu, itu anak perempuan yang sama bapaknya dijaga seperti ratu, dimanja, ditukokno iki, ditukokno iku, diajak ke sini, tidur di samping bapaknya, bahkan kalau sekolah ndak pernah kecuali diantar bapaknya. Moro-moro nikah sama suaminya disakitin, mentolo merekes ini. Iya apa ndak? Jadi anak perempuan ini disayang sama bapaknya, disayang sama ibunya. Nah, maka hadis ini salah satu pendorongnya apa? Untuk para suami untuk berterima kasih kepada mertuanya. Caranya gak usah menghajikan mertua, kaboten kalau bisa bagus, mengumrohkan mertua kalau bisa bagus, minimal apa? Anak jogon. Anaknya tadi itu estafet penjagaan dari orang tua pindah kepada siapa sekarang? Nah, maka tidak boleh perempuan itu sendiri lama-lama, tidak boleh, paham ya? Tidak boleh. Karena serius ini, karena perempuan itu, Bu, naluri dia butuh sandaran. Temen tidak sama dengan suami, temen tidak sama dengan suami. Maka pernah ingat gak saya cerita di sini waktu itu di sebelah sana? Kalau mau cerita yang paling aman, cerita kepada suami, tidak akan diceritakan sama orang lain. Mesti suami ini paling pinter jaga rahasia. Cerita Anda tidak akan nyebar ke orang lain. Kenapa? Karena ketika diceritani pun suami tidak dengerin. Jadi bagaimana dia mau nyeritain? Ada apa, Bu Sevi? Kok kayak suami saya banget gitu ya? Jangan ditulis loh ya, nanti marah. Nah, maka artinya ibu-ibu sekalian, jangankan dia mau cerita ke orang lain, loh, ketika diceritani saja. Nah, cuma kan ada kuncinya ya. Kuncinya biar istri itu semangat bilang, "Mosok? Oh. Ya wis ya, lek ngono kene aja koyok ngono iku." Selesai.
Dikira istri. Itu suami betul-betul konsen. Taunya apa? Lali. Terus nanti si istri besok lagi cerita, Mas, tahu nggak cerita yang kemarin itu? Iya, ini ada lanjutannya. Suami bingung, sing di kemarin. Sing di kemarin, kok tiba-tiba ada? Ingat nggak pelajaran kimia waktu kita SMA? Enggak, bukan kita ya, saya. Karena SMA-nya beda. Anda SMA mungkin tahun 90-an sudah SMA ya? Oh sudah lulus malah, Masya Allah. Nah waktu SMA itu ada 2 pelajaran yang kalau kita telat 1 kali pelajaran maka mengikuti berikutnya susah. Kimia sama fisika. Kecuali gak mikir belas ya senteng ya. Kalau gak popos, gak mikir. Kalau mikir itu kimia itu rumusnya kita akan kelewatan. Fisika juga sama, rumusnya kita akan. Nah maka termasuk didik anak juga begitu Bu. Maka kemarin saya dapat keren dari Ustadz Muhammad Hatta. Yuning datang. Apa itu? Hutang pengasuhan anak. Paham enggak? Jadi kalau di waktu kecil ada salah satu pengasuhan yang tidak kita lakukan kepada anak kita, itu menjadi hutang kita. Terus bayarnya bagaimana? Nanti pengasuhan yang tidak kita ajarkan tadi akan menjadi bumerang untuk kita. Ketika dia dewasa, itu namanya hutang. Nah maka hati-hati. Nah termasuk juga untuk anak perempuan. Jadi nomor 1 ada penegasan tentang perempuan karena biasanya perempuan memiliki apa? Kelemahan. Nomor 2, keutamaan memberi nafkah dan berbuat baik kepada anak perempuan. Apa keutamaannya? Menjadikan orang tuanya terselamatkan dari api neraka. Bu, dengerin. Maka jangan menjadi sebab orang tua Anda masuk neraka. Apa sebabnya? Katakan, maaf ya, ada yang sebagian oleh orang tuanya waktu kecil tidak dikenalkan dengan pelajaran agama. Ya normal orang zaman dulu kan Bu. Majelis taklim tidak sebanyak sekarang. Pengajian lewat YouTube tidak semeriah sekarang. Kemudian pokok terbatas ya enggak? Dalam keadaan orang tua kita terdidik sudah dengan didikan yang nampaknya memang dari awalnya kurang islami. Apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak perempuannya menganggap, loh aku biyen cilianku gak diurui kok. Waktu saya kecil tidak dididik kok. Nah, maka itu justru jadi cambuk. Jadi apa? Cambuk. Katakan pada diri sendiri, walaupun ayah saya tidak sempat didik saya karena kelemahannya, karena kesibukannya mencari nafkah, karena kekurangan ilmu yang dimiliki, tapi saya akan balas dengan tetap menjadi anak yang solihah. Sehingga kita balas apa? Keringetnya bapak kita waktu kerja dulu dengan kesolihan kita, dengan kesolihan kita yang itu akan menambahkan pahala mereka di alam kubur. Insya Allah bisa ya. Nah, maka pengajian gini ini Bu, diniati salah satunya apa? Mudah-mudahan ini meringankan orang tua di alam kubur. Pahalanya dikirimkan, niatan baiknya Allah sampaikan. Nah itu yang kedua. Jadi keutamaan memberi nafkah dan berbuat baik kepada anak perempuan. Apa keutamaannya? Menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Yang ketiga, perhatian orang tua terhadap anak perempuannya dalam bentuk mendidik dan membesarkan. Dengerin Bu, perhatian itu bukan manja loh ya. Sekarang keliru. Sampai anak itu dikasih rekening online shop. Tahu saya tidak perlu nyebut nama yang ting ting gitu loh. HP-nya ibu, jangan nyebut iklan gratis ya. Kan di HP-nya ibu-ibu itu kalau pengajian tang ting kikuk kikuk kikuk. Kaget saya, ini pelanggan kikuk semua ini. Sudah itu anaknya dikasih rekening shop, dikasih rekening online shop itu ya. Sayur sop buntut. Nah, sudah dikasih seret. Dan jumlahnya tidak macam-macam. Ada yang sebulan 2 juta, ada yang sebulan sampai 3 juta, ada yang 1 pekan 500.000 hanya untuk nyenengin anak perempuannya apa? Konsumtif. Dan itu bukan didik. Bukan apa? Didik. Sampai ada ndak? Mungkin pernah dengar ya? Kelompok ibu-ibu saingan banyak-banyakan tagihan online shop. Di sini ya udah ada tentu, ya beda kelas. Di sini ya udah ada, tapi pernah dengar enggak? Itu Bu, nanti mereka akan bersaing dan itu meningkatkan gengsi mereka.
Kalau tagihan online shopnya itu sampai sekian puluh, sekian ratus, itu mereka itu kayak keren ketika arisan gitu bawa tas, nanti kwitansinya pura-pura jatuh. Jatuh. 232 juta. Kecil itu Mbak. Belum seberapa tahun lalu, tahun lalu ya, Desember. Bulan lalu Mbak, itu sampai mendekati setengah M Mbak. Setengah M ya. Ember, bagus ya, setengah ember. La ilaha illallah. Nah, maka ingat, perhatian orang tua kepada anak perempuannya dalam bentuk apa? 2, tulis. Perhatian orang tua dalam rangka Bang, merawat anak perempuannya dalam 2 bentuk. Nomor 1, pendidikan adab dan agama yang baik. Pendidikan ada 2 ya, adab dan agama. Adab itu bagaimana kalau ketemu orang salim, itu namanya apa? Adab. Kalau ketemu yang bukan mahram, cepet segera nyimpang, pisah. Kalau ketemu yang lebih tua, jangan sampai keduluan mengucapkan salam, harus kamu duluan yang mengucapkan. Nah, itu adab dan agama. Pendidikan adab dan agama. Nomor 2, nafkah yang halal. Nafkah yang halal. Yang apabila 2 ini dimiliki oleh orang tua terhadap anak perempuannya, maka orang tua itu insya Allah, Allah akan selamatkan dia dari panasnya api neraka. Ingat loh Bu ya, 2 ya, dididik adab dan agama. Yang kedua, dinafkahi dengan nafkah yang halal. Sip, itu hadis yang pertama, keutamaan apabila memiliki 3 anak perempuan. Ustadz, kalau keutamaan memiliki anak laki-laki apa? Tidak perlu disebutkan dalam hadis, karena normal awalnya mereka seneng, mereka sudah senang. Sementara mereka tidak senangnya ketika punya anak apa? Perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka diberitahu bahwa anak mereka perempuan, apa? Dhalla wajhuhu muswaddan, itu mukanya langsung memerah, hitam, tidak senang. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia merasa nasib kok duwe anak wedok, karena memang berat Bu ya, jaga anak perempuan itu, ya Allah, berat. Sekarang hadis yang kedua. Wa an Syurahbil qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin. Sekarang gini, tunggu dulu. Kalau orang tua tidak punya kemampuan mendidik, bagaimana caranya? Betul, membiayai pendidikannya. Kalau orang tua tidak mampu mendidik karena sudah sadar kapasitas diri, misalkan, saya tidak bisa baca Al-Quran, saya tidak ngerti pendidikan adab Islam yang baik, maka bagaimana? Panggil guru, kasih fulus. Itu bentuk tanggung jawabnya. Panggil guru ke rumah atau antar anak kita ke tempat diajarkannya di sana ilmu agama. Dan ini konsep yang insya Allah pas. Idealnya mondok no anak itu setelah SD selesai. Itu ideal. Setelah apa? SD selesai. Karena kalau SD belum selesai, itu nampaknya anak masih perlu apa ya? Perlu suasana rumah, perlu kehangatan, keakraban dengan orang tua. Yang kehangatan dan keakraban dengan orang tua ini akan membekas sampai mereka apa? Dewasa. Kalau masih terlalu kecil, ya bukan cuma kesian, kadang-kadang mereka bisa mandiri, tapi kemudian hak pengasuhan itu yang mereka dikurangi nampaknya. Faham enggak? Sudah Bu ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin tudrikuhu ibnatani. Tidaklah ada seorang muslim yang Allah amanahkan kepadanya 2 anak perempuan. Tadi berapa?
Sekarang angkat tangan yang punya anak perempuan 2. Oh banyak. 2 ya, 2. Yuning putranya berapa? Laki 2. Iya, alhamdulillah. Tapi lanang iki biasa nih, mbek ibuke begini. Kalau bedanya laki sama perempuan, kalau anak perempuan sama ibunya itu biasa nih rebutan lipstik. Iya. Iya, ala jujur, ayo mau tanya sama ibunya apa ndak? Kalau sama bapaknya itu teko ngeladeni. Abi, Aisyah ambilin minum ya. Abi jangan pengajian lagi, Aisyah mau makan sama Abi. Itu lek arek wedok sama bapaknya kolokan. Apa kolokan itu ya? Ngalem ya, ngalem. Dia ngeladeni. Tapi kalau anak laki, sama ibunya ngini. Bahkan Anda tahu enggak salah satu sebab ini dalam sebagian riwayat ya. Kenapa kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu itu menceraikan Asma binti Abi Bakar? Kan putrinya Abu Bakar namanya Asma, nikah dengan siapa? Zubair bin Awam. Yang Zubair bin Awam ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk. Itu yang nyuruh cerai anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam. Atau disebutkan apa? Urwah bin Zubair. Kenapa? Karena dia lihat, maaf dalam tanda kutip, ini bukan mencela sahabat, tapi menunjukkan bahwa anak laki-laki itu mbek ibuin jogo gitu loh. Itu karena dia lihat ayahnya dia dengan ibunya itu kurang baik, kurang sopan, kurang pelan, kurang telaten. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat sesekali sampai main tangan. Maka anaknya yaitu Abdullah bin Zubair atau Urwah bin Zubair malah ngomong ke ibunya, sudah bu, kamu kesian kalau sama dia terus. Dan dia ngomong ke bapaknya, kalau saya lihat kamu mukul ibu saya lagi, demi Allah saya yang pisahkan kamu, katanya. Itu anak lanang. Nah maka yang punya lengkap ya alhamdulillah ya, punya ada perempuan, ada laki. Nah sudah, barang siapa memiliki 2 anak perempuan, seorang muslim yang memiliki 2 anak perempuan, fayuhsinu suhbatahuma, kemudian dia memperlakukan keduanya dengan baik. Nah ingat, memperlakukan dengan baik itu mendidiknya. Ingat, memperlakukan dengan baik apa? Mendidiknya. Yo bukan berarti dididik dengan keras juga enggak. Karena maaf ya, sekarang ini bu mulai muncul hukuman terlalu banyak itu yang enggak baik. Maka sudah mulai pondok-pondok pesantren sekarang itu mulai sedikit demi sedikit merubah pola pendidikannya. Jadi punishment, sopo mana itu, hukuman itu sudah mulai dicek, hukuman mana yang mendidik, mana hukuman yang melukai fisik, mana hukuman yang ada unsur bullying. Tahu enggak hukuman unsur bullying? Dibotakin. Saya enggak sempat panjang di pondok dulu, gondol terus. Nggak tahu, pada seingat saya gak nakal nemen-nemen biyen. Yus main kabur, metu, mencolot, nonton final Champions, pengen ngono-ngono tok lho padahal. Dan apesnya kalau temen yang keluar nggak pernah konangan. Lah kok pas saya yang keluar mesti konangan. Nonton basket di Unmu pulang konangan. Nonton final Champion di bakul gorengan depan pondok pulang konangan. Terus keluar sama teman-teman naik Gunung Panderman, malam minggu naik Gunung Panderman, minggu sore balik ke pondok, dan minggu sore itu waktu paling longgar di pondok. Yo kok pas guru-guru lengkap di depan pagar, la ilaha illallah. Nampaknya memang ndak bakat jadi wong nakal. Iya. Kenapa? Iya, rodok memang. Tapi yo dilihat dong sekarang. Spontan ya. Lalu dia memperlakukan kedua anaknya dengan baik, mendidiknya dengan baik, menafkahinya dengan nafkah yang halal, plus terakhir menikahkannya dengan laki-laki yang baik dengan cara yang baik pula. Nah maka ada ndak anak perempuan yang nikahnya dipaksa orang tua? Secara syariat, secara umum tidak boleh. Secara umum tidak boleh. Tapi ada keadaan-keadaan yang menjadikan itu
bukan tidak boleh secara mutlak. Kadang-kadang orang tua memaksakan anaknya untuk menikah setelah dia lihat ternyata anaknya dekat dengan laki-laki yang tidak benar, dekat dengan laki-laki yang kemudian akhlaknya kurang baik, agamanya kurang baik. Sementara orang tua ini punya kenalan yang kemudian kenalannya ini punya anak, anaknya ini imam Masjidil Haram. Kadang dipaksa lah yang ini. Iya. Nah, ternyata kenalannya punya anak baik. Maka orang tuanya itu ada kesan dalam tanda kutip koyoke maksa wis talana mbek iki ae. Iki lho wong lanang api. Karena yang dicari bukan cuma fisik. Kalau fisik terkadang bisa menipu, betul enggak? Ada loh bu, nggak wanteng, putih, masya Allah keren, yo nekean nih, yo neke, yo banting, mau panjenengan? Ada ndak itu? Ndak tahu, bagus, nah gitu loh keren, walaupun itu dosa juga kan, bohong ya, tapi kan minimal yo marwahnya majelis taklim itu loh kan. Nah sudah, maka terkadang memaksa untuk kebaikan boleh. Kapan? Ketika orang tua tahu kalau dibiarkan menikah dengan pilihannya, maka insya Allah kedepannya akan kurang baik secara pemikiran manusiawi. Tapi kalau dia ketemu laki-laki yang baik, misalkan, oh ini anak muda kok rutin subuhan, tidak pernah telat di masjid, kemudian dia juga rajin datang ke majelis taklim, nampaknya sopan, itu kan penilaian zohir. Batinnya serahkan kepada siapa? Allah. Nah sudah, maka anak perempuannya rodok dipaksa, wis pokok lek gelem rabi mbek iki tak kei tiket bulan madu umroh, misalkan gitu. Anak perempuannya mikir, ya kapan lagi umroh kan, wis rabi ae kok mulai umroh pegatan. Astagfirullahaladzim. Nah begitu, maka dia memperlakukan kedua anak, tidak boleh, astagfirullahaladzim, tidak boleh ya, ini anu aja, ini intermezzo, guyon. Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani, tidaklah seorang mukmin muslim memiliki dua orang anak perempuan maka dia memperbaiki pergaulan dengannya, pendidikannya diatur dengan baik, nafkahnya diberi dari nafkah yang halal, dinikahkan dengan laki-laki yang baik, illa adkhalatahu al-jannah, kecuali dua orang anak perempuan itu akan menjadi sebab orang tuanya dimasukkan surga. Walaupun orang tuanya nampaknya belum pantas masuk surga. Nomor satu, dihindarkan dari api neraka. Nomor dua, dimasukkan ke dalam surga. Lengkap apa enggak? Nah alhamdulillah, maka kalau punya anak jangan disia-siakan. Wah ini aset. Ini apa? Aset. Banyak orang tua sekarang bu, nampaknya gini, aku sekadung gak iso ngaji, belajar ngaji kok nampaknya susah. Yo tetap ikhtiar belajar. Maka apa? Wes biarkan, kalaupun saya sampai wafat tidak bisa baca Quran, tapi saya tidak mau lepaskan anak saya harus pinter baca Quran. Jadi bales dendam lewat siapa? Anak. Oh ya sudah, saya dulu waktu kecil tidak kenal bahasa Arab, saya waktu kecil dulu tidak kenal pondok, saya balas anak saya dikenalkan bahasa Arab, anak saya dimasukkan ke dalam pondok. Walaupun maaf bu ya, memang sekarang pondok itu ya sebagian tidak murah. Ya roto di Malang, ya roto anget. Di Malang itu sampai ada yang masuk ke angka 60 uang pangkalnya. Dan itu indennya, Anda tahu, mulai kelas 2 SD. Apa kelas? Kelas 2 SD. Jadi kelas 1, kelas 2 untuk ujian semester naik ke kelas 3 itu sudah didaftarkan. Kalau enggak ada kuota. Enggak usah nyebut nama. Enggak, sudah ganti, bukan itu. Dulu itu, sekarang sudah. Iya, Anda kurang update sih, kesian Anda. Nah, kecuali kedua orang anak perempuan itu akan menjadikan orang tuanya oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Hadis yang berikutnya. Nomor 1 anak perempuannya berapa? Nomor 2 anak perempuannya berapa? 2. Berarti bukan masalah jumlah. Tapi masalahnya apa? Yang penting kalau punya anak perempuan, didiklah dengan pendidikan yang baik. Hadis yang ketiga. Haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad bin al-Munkadir ini seorang ulama di Madinah.
Luar biasa. Ini ceritanya Bu, keren. Dia sama, Anda cari di Google kehebatan Muhammad bin Al-Munkadir, bagaimana kebaktian dia kepada ibunya. Wis begini, top. Siapa Ustaz? Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir. Anna Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala, bahwasannya Jabir ibnu Abdullah menjelaskan kepada mereka, memberitahu kepada mereka dengan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa di antara kalian memiliki 3 orang anak perempuan, memiliki 3 orang anak perempuan, yu'wihinna, kemudian dia memberikan perlindungan kepada anaknya. Memberikan apa? Perlindungan, dilindungi. Ya, dilindungi dari keburukan, dilindungi dari fitnah, dilindungi dari laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Panjenengan tanggung jawab loh Bu, ini perlu dilindungi loh ini. Hati-hati. Dia lindungi anak perempuannya, dia melindungi anak perempuannya. Wa yakfihinna, mencukupi anak perempuannya dari harta yang halal. Melindungi, kemudian apa? Mencukupi, nomor 2. Nomor 3, wa yarhamuhunna, mengasihi anak perempuannya. Jadi anak perempuannya itu tidak dianggap anak tiri, karena terlanjur dia senang dengan anak laki, dia punya anak laki-laki, maka anak perempuannya dinomor 2-kan. Nah, maka dia mengasihi, menyayangi anak perempuannya. Maka apa? Faqad wajabat lahul jannah albattah, pasti orang tuanya masuk surga. Ini ada kata-kata pasti di sini dalam hadis yang ketiga. Tapi apa? Syaratnya anak perempuan itu dilindungi, dicukupi, disayangi. Dilindungi, dicukupi, disayangi. Dilindungi artinya apa? Ya dilindungi secara pergaulan. Dan saya punya beberapa teman begini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua, amin. Itu rela pindah rumah, dari rumah yang bagus pindah ke rumah yang tidak bisa dibilang jelek lah, sederhana, hanya untuk apa? Mencarikan tempat pergaulan bagi anaknya, tempat gaul yang bagus. Karena dianggap di kampung sebelumnya yang dia tinggal itu masyarakatnya gaulnya kurang bagus. Menjelang maghrib masih ada yang di pinggir jalan gitaran sambil pegang rokok. Dia khawatir kalau ngajak anak saya ke masjid adzan maghrib masih ada mereka-mereka ini, itu mempengaruhi. Akhirnya apa? Rela dia Bu pindah tempat. Yang akhirnya ketika dia pindah tempat itu kalau kerja dia harus lebih jauh, 2 kali lipat jaraknya. Tapi hanya untuk melindungi anaknya dari pengaruh yang buruk. Termasuk maaf, malam tahun baru kemarin siapa yang masang kembang api di rumahnya? Jujur, yang saya doain, yang jujur tak doain rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Angkat tangan, tidak pakai jebakan, doa kok jebakan. Angkat tangan yang bakar kembang api sama anak-anaknya di rumah kemarin. Sate mana sate? Tidak ada? Bakar pentol bakar, panjenengan enggak? Jujur. Ayo jujur. Saya doain yang enggak jujur, mudah-mudahan pulang kecekluk. Ayo. Yang kemarin sama anak-anaknya sempat bakar kembang api, ayo angkat tangan. Yang semisal itu kembang api, selengdor, apalagi mercon, pong, boom. Nggak ada? Alhamdulillah. Jangan khawatir Bu, donga iku lek elek gak dikabulno sama Allah. Anda sedih. Aduh. Doa jelek itu oleh Allah tidak akan saya doakan kecuali orang yang berdoa itu terzolimi. Nah, misalkan orang yang terzolimi doa apapun sama Allah diterima, tapi lek dungone elek kan eman. Mumpung dapat kesempatan doa yang diterima, doalah yang baik. Sudah. Maka melindungi dari apa? Pengaruh buruk, melindungi dari fitnah, melindungi dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pokok melindungi dari harta yang haram segala macam dan mencukupi. Nah, cukup ini standarnya apa?
Ayo, cukup ini standarnya apa? 3. Nggak usah sok ditulis. Cukup standarnya berapa? 3. Nomor 1, cukup secara pakaian. Nah, sandang. Kemudian cukup secara makanan, pangan, dan cukup secara papan. Sandang, pangan, papan. Pakaiannya bukan sekedar cukup loh ya, tapi pantas. Ngerti pantas enggak? Bapaknya pakai baju seperti apa, ibunya pakai baju seperti apa, anaknya menyesuaikan. Ojo bapak wapi, ibu butik, baju anaknya sablonannya seluntur kabeh, gambar Ultraman, sisa tangannya tok, kepalanya hilang. Bukan cuma kena setrika, dikucek sampai entek sablonane, tapi ibunya pulang pengajian, anaknya jerit, "Mak! Ngalio, isin, ngalio." Ada ibu-ibu yang begitu? Banyak. Anaknya datang itu malah dianggap ngeriwui. Lu langsung telepon sing lanang. "Mas, siapa sih anak kok dicul niku? Pakai kucing. Turung diadusi, turung ganteni kelambi. Yuk, turung dulang. Terus kawan metu sini jukun Mas." Terus ketika suaminya ngambil, suaminya pakai kaos kutang tok, nggak sarung. Terus si istri ditanya, "Mbak, bojone sampean?" "Ih, gila nih." Berapa? Jangan gitu Bu ya, tobat Bu ya. Ya tolong, Anda mana lagi yang lain yang biasa begitu. Nah, maka dicukupi secara apa? Sandang, pangan, papan. Plus satu pendidikan. Karena apa? Pendidikan seorang anak perempuan tanggung jawab orang tuanya. Dia harus disekolahkan, harus difahamkan agama, harus diajarkan kepadanya adab yang baik. Maka jangan sampai seperti kisahnya seorang laki-laki di zaman Umar bin Khattab ketika anaknya durhaka yang disalahkan sama Umar bapaknya. Ingat ceritanya kan? Malah bapaknya sama Umar yang dicambuk. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah mendidik, menjaganya, mencukupi sandang, pangan, papan, pendidikan. Dicukupi dari harta yang apa? Dari harta yang halal. Wa yarhamuhunna, kemudian dia betul-betul sayang sama anak perempuannya, tidak dibentak, anak perempuannya tidak pernah dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan sekedar untuk pendidikan boleh enggak? Boleh, tapi ingat, tidak boleh ada perintah untuk anak di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun enggak. Karena perintah yang paling wajib dalam Islam saja yaitu sholat, itu baru boleh diperintahkan kepada mereka ketika usia mereka berapa? 7. Nyuruh 7. Tapi kalau sampai 10 tetap tidak mau, baru boleh dipukul dengan pukulan pendidikan. Jadi mukulnya tidak boleh yang sampai pakai sabuk. Waduh, saya trauma sama sabuk ini. Langsung keluar sabuk sini, seret. Enggak, bukan begitu. Mukulnya apa? Pukulan yang bahkan kadang-kadang tidak sampai dipukul. Imut deh gitu loh. Nah, jadi pokok anak itu ngerti bahwa dia sedang melakukan apa? Kesalahan, begitu. Wa yarhamuhunna, dan disayangi oleh orang tuanya. Faqad wajabat lahul jannatu, faqad wajabat lahu al jannatu albattata, maka orang itu niscaya pasti akan Allah masukkan ke dalam syurga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, seorang laki-laki di antara yang hadir mengatakan, wathnataini ya Rasulullah, ya Rasul, saya tidak punya 3, saya cuma punya 2. Kata Rasulullah, 2 masuk. Dalam sebagian penafsiran para ulama, 1 pun termasuk, karena yang dimaksudkan bukan 2, 3 atau 1, tapi yang dimaksudkan bagaimana kita mendidik anak perempuan dengan pendidikan yang baik. Kandungan hadis ini,
Hak anak perempuan lebih ditekankan dari hak anak laki-laki karena lemahnya perempuan. Sama seperti yang tadi ya. Kenapa perempuan lebih diutamakan? Karena perempuan itu sifatnya apa? Lemah, dan dia tidak langkahnya panjang, tidak panjang langkah. Maka karena perempuan itu lemah, itulah maka wong lanang ini kudu ngerti ya, harus ngerti. Kadang-kadang dia bertahan di rumah kita itu bukan gara-gara dia tidak tersakiti, bukan gara-gara dia nyaman, bukan gara-gara dia suka, tapi tidak ada tempat untuk pindah, itu aja. Orang tuanya sudah meninggal, saudaranya yo ndak beneh, dia ndak punya teman yang kemudian rumahnya bisa sementara digunakan, itu kadang-kadang terpaksa saja karena nggak ada tempat yang lain. Maka wong lanang kudu ngerti, wong lanang mana wong lanangnya? Maka harus ngerti ya. Kenapa? Ustadz, kalau saya tidak usah diberitahu ya opo? Tidak usah diberitahu, keliru kabeh. Nah, maka kenapa perempuan ditekankan pada masalah ini? Karena perempuan memiliki sifat apa? Lemah untuk mengurus kepentingannya. Contoh Bu, zaman dulu tidak lazim perempuan keluar rumah, itu tidak lazim. Tidak lazim. Sampai zaman dahulu pasar itu isinya rijal, laki-laki. Pasar itu isinya siapa? Laki-laki. Dan perempuan itu betul-betul dimanja di rumahnya, dan mereka tidak merasa terkungkung. Kenapa? Tidak ada Instagram wisata keren di Pare, Instagram tempat kongko asik di Pare, tidak ada. Kalau sekarang kan iki koyo apik ngene rek. Sehingga ketika dia di rumah, dia kepikiran ini tadi, sambel cak iit apa segala macem. Akhirnya karena ada ini loh Bu. Zaman dulu ndak ada HP, sehingga dia di rumah, dia merasa bahagia dengan rumahnya, dengan anaknya, dengan kehidupannya. Nah, maka zaman dulu dimanja betul perempuan ini. Sampai ndak perlu pakai skincare, glowing enggak tahu kena matahari. Sekarang sampai ya Allah, kena beluke bis, beluke truk segala macam ya. Maka dia eman-eman. Sudah, apa yang terjadi? Nah, maka karena perempuan itu seperti yang saya ceritakan lemah tadi, maka dia harus dilindungi lebih dibandingkan melindungi anak laki-laki. Yang kedua, Allah akan memberikan tiket surga kepada siapa? Orang tua yang menanggung dan mengasuh dan memperhatikan kedua anak perempuannya dengan pengasuhan dan perhatian yang baik. Sudah, sampai sini ada yang ditanyakan? 1, 2, 3 anak perempuan dididik dengan baik, dinafkahi dengan baik, dan dinikahkan dengan cara dan laki-laki yang baik, maka orang tuanya dianggap lulus kapan? Setelah anak perempuannya dinikahkan. Ustadz, dulu sempat dinikahkan sebelum orang tuanya wafat. Setelah orang tuanya wafat, ternyata apa? Oh, suaminya mungkin meninggal atau diceraikan atau yang lain. Bagaimana? Apakah ini kembali? Ya enggak. Maka tugasnya dia ketika dia masih hidup sudah selesai. Beda kalau orang tuanya masih hidup, si anak sudah ditinggal oleh suami. Maka kembalinya kemana? Ke rumah orang tua atau ke rumah saudara laki-laki. Beri pengertian Anda kalau punya saudara laki-laki. Atau kalau Anda perempuan, kasih tahu anak laki-laki Anda ketika dia punya saudara perempuan, ada apa-apa dengan saudara perempuannya, dia yang tanggung jawab. Misalkan, na'udzubillah, nas'alullah assalamu wal afiyah. Contoh saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada satu kakak laki-laki, dia punya adik perempuan. Ternyata adik perempuannya diceraikan oleh suaminya. Maka adik perempuan itu ketika orang tuanya sudah tidak ada, itu kembalinya ke rumah kakak laki-lakinya. Maka istri kakak laki-lakinya tidak boleh cerewet. Nah kan, tidak boleh. Kita takon nggak situ ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena adik perempuannya suami Anda, adik perempuannya suami Anda itu memang tanggung jawabnya suami Anda. Sebagaimana dia bertanggung jawab kepada Anda sebagai istrinya. Faham? Sudah, jangan diusir, biarin.
Ya rodok ngatur gak apa-apa, biasa ngono iku. Rodok biasanya lek ngono ya. Biasanya lek malah bukan orang rumah itu malah ngatur. Ojo masak iki mbak, bojomu bosen loh masak ngini terus. Masa oliane, Anda digituin juga? Nanti setelah pengajian selesai ya Allah. Nampaknya kayak wis gak kuat kudu. Ibu-ibu gitu biasanya. Astagfirullah. Ustadz kok tahu? Khatam sudah. Melayani ibu-ibu yang curhat ini wis khatam. Mana Abu Sanum mana? Tanya Abu Sanum itu. Sampai kadang-kadang sama Mas Arief juga sekarang. Karena nomor admin dipegang beliau. Sampai ada ibu-ibu itu apa selamat dari bunuh diri apa? Tidak jadi bunuh diri yang antum ceritakan itu. Gak jadi mati. Sampai curhat loh ke nomor admin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, pencerahannya. Saya menjadi semakin kuat. Semalam saya dicekek suami Ustadz tapi tidak jadi mati. Jangan-jangan di sini orangnya. Enggak, bukan Anda kan? Bukan. Bukan. Sudah. Kita lanjutkan berarti ingat, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, barang siapa memiliki 2 anak perempuan, atau bahkan memiliki cuma berapa? 1 anak perempuan, tapi ingat syaratnya apa? Dididik, dinafkahi, dinikahkan dengan semuanya yang baik, maka insya Allah menjadikan orang tuanya selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka kalau punya anak perempuan dijaga baik-baik. Nah, saya ulang tadi yang tadi ya. Jadi begini Bu, orang tuanya meninggal, ada anak perempuannya ternyata ditinggal oleh suaminya, cerai atau wafat, dalam keadaan dia tidak punya penghasilan, maka kembalinya kemana? Kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya. Kalau bukan dia siapa? Pamannya dari bapak. Dari siapa? Bapak. Jadi sing beneh mbek Pak D, Pak Le dari bapak. Kenapa? Kalau ada apa-apanya dengan panjenengan, dia yang tempat Anda kembali. Atau siapa? Kakek dari bapak. Itulah tempat kembalinya perempuan. Nah, maka kakak laki-laki, adik laki-laki, paman dari bapak, kakek dari bapak, mereka pun harus ngerti ketika ada masalah dengan adik perempuannya, ketika ada masalah dengan ponakan perempuannya, ketika ada masalah dengan cucu perempuannya, itu kembali tanggung jawabnya kepada mereka. Jangan acuh tak acuh. Kenapa sekarang mereka tidak mau? Karena mereka tidak ngerti ilmunya. Setelah mereka ngerti, insya Allah faham. Cuma gara-garanya sekarang ilmu tidak tersampaikan, sehingga ketika mereka melalaikan pun itu dianggapnya apa? Biasa. Kudu tanggung jawab kok, bapak wis meninggal, ditinggal sama suaminya, ya wis cek urip dewi. Akhirnya perempuan itu bagaimana? Kesian kita lihat perempuan-perempuan itu kan. Akhirnya jiwa kelaki-lakian ini langsung terpanggil, kepingin melindungi gitu loh. Melindungi, mendidik, mengayomi, menyayangi. Kenapa Anda yang tidak terima? Nah sudah. Nah maka kan yo tidak tahu saya mau ngomong siapa tadi. Saya ngomong Mas Dian, istrinya kenal. Saya ngomong Mas Arief, istrinya malah datang. Yang lain aja nanti. Abu Sanum, istrinya juga nonton. Nah, sudah, maka begitu Bu ya. Sudah. Pas 9:30, sudah lebih ini. Kita kasih bonus Anda tadi. Sekarang bab yang ke-42. Saya lanjutkan satu hadis pada bab yang keberapa? Nah, lihat. 43-nya lihat. Bab 43 lihat. Apa judulnya itu? Menanggung anak perempuannya yang, nah itu yang saya bahas tadi. Yang dikembalikan oleh suaminya. Ya sudah, tidak apa-apa. Wong, bahkan kadang-kadang ada orang tua yang ketika anaknya tidak dikembalikan pun kudu dijokok kok rasanya, ya apa enggak? Ketika ngelihat anaknya itu di rumah suaminya tidak bahagia, rasanya itu kayak, wes lah, aku sik kuat kok biayai anak wedokku. Timbang di omahmu sampean kuyo-kuyo, ngerti kuyo-kuyo ya? Nah, kenapa sampai uya-kuya?
Astagfirullah Bu Sevi, tolong ya, kuota internet yang Anda pakai sama Allah bakal dihisap. Jangan sampai fajar-fajaran di sini ya. Kamu sekeluarga berapa? 4. Yang paling tua bapak saya, pinter. Ya apa cerita nih? Ada anak kecil itu dibilang sampai fajar set. Ngerti set itu apa? Sedih. Kira-kira mukanya itu fajar sekeluarga berapa? 4 orang Pak. Itu yang paling tua dari 4 orang itu usia bapak saya. Fajar perlu minum air putih. Jangan-jangan ini otaknya kurang oksigen gara-gara belum minum air putih ya. Wih itu. Nah tapi jangan percaya Bu. Namanya tampilan YouTube. Ada yang entertainment, ada yang betul-betul fakta. Itu ustalah. Jangan terlalu polos ya. Jangan terlalu polos. Sudah. Bab yang ke-42 saya baca satu hadis ini terakhir. Orang yang menafkahi 3 saudari perempuan. Kalau saudari berarti yang menafkahi siapa? Ya belum tentu kakak dong. Kakak atau adik laki-lakinya. Nah dan itu makanya Bu, dididik anak kita itu akrab sama keluarganya mulai mereka kecil. Nabi Yakub tahu ketika Yusuf dizolimi sama saudaranya waktu kecil, sama Nabi Yakub dibilang apa? Itu mereka bukan jahat tapi mereka diganggu setan. Maka ketika Yusuf dewasa mengatakan apa? Mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kami kembali setelah sebelumnya kami dirusak oleh setan. Yusuf tidak nyalain keluarganya, nyalain siapa? Nah maka dididik mulai kecil Bu, karena kedepannya kita tidak tahu loh anak kita seperti apa. Maka kalau mereka punya keluarga yang solid, keluarga yang kompak, insya Allah orang tua itu lebih tenang. Lebih apa? Tenang. Kayak panjangan ini Masya Allah, insya Allah tenang. Begini loh, sampai ngaji bareng, tidak tahu, tidak ada punya kendaraan yang lain itu cuma satu jadi bareng-bareng apa ya apa? Atau punya masing-masing tapi eman bensinnya atau gimana? Orang yang menafkahi 3 saudari perempuan, kita baca hadisnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ustadz kalau gak ada kakak laki-laki tapi adanya adik laki-laki. Bu sebelum tanya dengerin dulu ya. Kakak atau adik? Boleh, dua-duanya boleh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin 3 banatin aw 3 akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang laki-laki memiliki 3 anak perempuan. Tidaklah seorang laki-laki, seorang ayah memiliki berapa? 3 anak perempuan. Atau saudara memiliki 3 saudari perempuan. Dia punya 3 saudari perempuan. Berarti dia laki, tapi kakaknya dia 2 perempuan, 1 adiknya perempuan. Atau 3 kakaknya perempuan semua, atau 3 adiknya perempuan semua. Fayuhsinu ilaihinna, dan dia baik betul sama anak perempuannya atau baik betul dengan saudari perempuannya. Sampai kalau suaminya jahat itu jok khawatir dek, sing sabar mbek bojomu, sing sabar, doa sama Allah yang ridho, yang ikhlas. Lek wis gak kuat ojo khawatir. Masmu seurip, sek kuat gitu. Supaya apa? Adik perempuannya itu merasa punya apa? Punya pelindung. Jangan. Nah maka panjenengan yang istri ini kalau punya suami dan suami itu masih punya orang tua, atau suami itu memiliki saudari perempuan baik kakak ataupun adik, suruh jaga. Kenapa? Nanti Anda bakal digitukan sama saudara laki-laki Anda, dijogo. Karena apa? Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka jangan kaget kalau suami Anda ngasih hadiah sama adik perempuannya, biarin.
Loh ya enggak apa-apa Ustadz, saya biarin. Loh saya gak tahu ya adikku mobil, umroh, adiknya malah macam-macam. Nah, Anda gitu juga sabar nanti setelah pengajian ya. Nanti sabar ya Allah. Aduh sabar Bu. Nanti insya Allah setelah pengajian ya saya dengerin. Saya ndak pernah dikasih Ustadz. Adike gak mandek. Adike ditipu wong dibayari, tokone bangkrut dibaleni, dimodali. Nanti adiknya kepingin jalan-jalan sama suaminya, disili mobil. Loh kok adik-adik terus, aku kapan? Wis lah gak kuat pegatan ae kok sesorong. Ini ajaran ndak genah ini ya. Nah tapi ingat, kalau Anda punya suami, suami Anda punya kakak perempuan, punya adik perempuan, maka memang kewajiban dia untuk baik kepada siapa? Saudarinya. Anda tidak usah jealous ya. Kalau ada masalah, nomor HP saya tetap yang lama, jangan khawatir. Illa dakhalal jannah, kecuali bapak atau ibu yang baik sama anak perempuannya, atau saudara laki-laki yang baik kepada saudari perempuannya, dikatakan dalam hadis ini pasti Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah maka kandungan hadis ini adalah apa? Nomor satu, kabar gembira bagi siapapun yang baik sama anak perempuan dan saudari perempuan. Maka itu loh Bu Islam ini. Siapa bilang Islam menzolimi perempuan? Loh, tidak boleh keluar itu bukan menzolimi, ngeman-ngeman. Saya pernah cerita di sini kan, waktu kami masih di Jakarta, itu saya berangkat kuliah, ketinggalan bis. Zaman itu belum ada Transjakarta, belum. Masih bis P4 Mayasari Bakti, bis kampet di hijau keliru. Itu sekali dia lewat, nunggu belakangnya 20 menit. Maka kalau ketinggalan yang depan, nunggu belakangnya mesti telat. Itu saya lari nguber, dung. Anda tahu di sebelah saya yang lari bareng saya siapa? Perempuan cantik pakai rok mini, baunya wangi. Saya pikir, loh kok seakan ayu, gaya parfum segala macam, pakai rok mini, kok nguber bis. Nah maka Anda jangan ketipu dengan orang-orang feminisme. Ngerti feminis, penggerak. Ya kalau mau ngomong harkat martabat perempuan, Islam jauh lebih keren. Sampai ini lihat, saudari perempuan itu dijaga sama saudaranya, itu Islam. Jadi tidak usah ngajari orang Islam. Kalau oknum ya memang ada lah ya, oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, yang kemudian mereka itu tidak open, itu yo ada saja. Tapi jangan ngelihat oknumnya, tapi yang dilihat apa? Ajarannya. Ajaran Islam sangat luar biasa. Maka yang pertama, kabar gembira bagi setiap ayah atau ibu atau saudara laki-laki yang baik kepada siapa? Saudari perempuannya. Karena apa berita gembiranya? Mereka akan Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan berbuat baik kepada siapa? Anak perempuan, memberi nafkah kepada mereka, sabar atas mereka, dan semua hal yang baik yang berkaitan dengan mereka. Barakallahu fikum, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan ibu-ibu sekalian, ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sesi curhat untuk hari ini tidak ada. Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakillah khair, matur suwan, subhanallah. Panjenengan ngingetin, terima kasih. Saudara perempuan yang merupakan tanggung jawab dari saudara laki-lakinya ketika dia tidak bersuami, ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Sekarang bagaimana dengan bude dan bule? Lihat, dalam hadis yang sahih dikatakan al-a'mam sonu aba. Para paman dari ayahmu itu sekelas bapakmu. Maksudnya apa? Derajatnya sama, hak dan kewajibannya juga sama. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, maka para bibi sekelas ibumu. Nah, berarti kalau ada bibi kita yang tidak ada suaminya, dia tidak punya anak,
Dia tidak punya anak dan dia terlantar, maka kewajibannya siapa? Ponaan. Kewajibannya siapa? Kemenakan. Itu kewajiban keponakannya. Kewajibannya dia. Karena apa? Dia sekelas ibunda kandungnya. Jadi ibu saya punya kakak perempuan, ibu saya punya adik perempuan, maka dia sama percis dengan ibu saya. Kalau saya cinta sama ibu saya cinta juga sama kakak sama adiknya. Kalau kakak dan adiknya dalam keadaan kekurangan, tidak ada yang menaungi, tidak ada yang melindungi, maka saya sebagai keponakannya yang wajib menjaga dia. Dan itu Islam. Jadi tidak ada dalam Islam nafsi-nafsi, itu tidak ada. Maka yang paling utama untuk kita baik kepada mereka itu adalah orang yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Ya tentu yang ada hubungan darah dengan kita. Jazakillah khair. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah? Ada yang lain? Ada yang lain tidak? Kalau tidak ada yang lain, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Kajian nanti malam, suami pelit, istri menjerit. Woi, seru, saya kasih buat panjenengan kok, ya kan? Suami pelit, istri menjerit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu ceramahnya apa. Itu yang bikin judul yo Abu Sanum juga. Tidak ngerti saya maksudnya apa itu. Karena saya merasa tidak pernah pelit sama istri saya. Istri saya itu los. Bang, pengen beli emas batangan bang, beli berapa? 2 kilo, 3 kilo ambil. Terus kayak kemarin liburan sekolah bang, kepengen ke Perancis bang, berangkat. Jadi wes suami yang baik ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.